Ikhwani, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita telah menyinggung bahwasanya dosa-dosa ada 3 macam. Ada dosa-dosa yang dilarang oleh syariat tapi tidak mengkonsekuensikan tarkul iman. Inilah yang dimaksud oleh perkataan Tahawi, ya. Wala nukaffir ahadan min ahlil qiblah bidzambin. Kami tidak mengkafirkan seorang pun orang beriman dengan satu dosa kecuali dia menghalalkannya. Adapun jika dosa-dosa melazimkan batalnya iman, ya, seperti yang kita sebutkan kemarin, atau juga tidak meyakini wajibnya perkara yang wajib yang jelas, tidak meyakini haramnya perkara-perkara yang haram yang jelas, maka ini mengkafirkan. Jika seorang pun terjerumus dalam model dosa Jika seorang pun terjerumus dalam model dosa 2 dan ketiga, maka juga tidak otomatis dikafirkan. Maka harus iqamatul hujjah dan izalatus syubhah, ya. Perhatikan ini, jika terjerumus pada model dosa kedua atau ketiga, ya, atau ketiga yang bisa mengkafirkan, maka tidak otomatis kafir, ya. Karena lagi pula pengkafiran harus pertama terpenuhi syarat, yang kedua hilangnya penghalang, ya. Hilangnya penghalang. Adapun syarat disebut oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Kenapa harus tegakkan hujjah? Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami utus seorang rasul, ya. Kalau tidak ada yang menyampaikan, tidak ada hujah, maka tidak mungkin seorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman kita tidak ada rasul, tapi yang menyampaikan risalah para rasul. Yaitu intinya harus sampai dakwah kepada mereka baru bisa dikafirkan. Jika tidak sampai kepada mereka, maka tidak bisa dikafirkan. Yang kedua, Allah juga berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad jaa'a nadhirun fakadzdzabna." Ya. Setiap kali dilemparkan dalam neraka sekelompongan orang, maka penjaga neraka bertanya, "Apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?" Mereka mengatakan, "Justru telah datang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya." Berarti tidaklah mereka dimasukkan ke neraka kecuali setelah datang pemberi peringatan. Makanya para ulama mengatakan harus ada iqamatul hujjah dan harus izalatus syubhah, menghilangkan syubhat. Ini sering disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau ada seorang mukmin kemudian dia melakukan kekufuran, maka tidak boleh kita kafirkan kecuali setelah kita tegakkan hujjah, dan kedua kita hilangkan apa? Syubhat. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah menukil ijma' ulama, ya, ijma' ulama bahwa 2 model orang tidak dikafirkan meski melakukan kekufuran. Meski melakukan kekufuran. 2 orang tersebut, yang pertama yang tinggal di badiah, di dusun, yang tinggal di dusun jauh dari sumber ilmu, jauh dari sumber ilmu. Yang kedua, yang baru masuk Islam. Jadi ada orang, dia secara zahir dia Islam, dia mengatakan syahadatain, tapi mungkin misalnya dia menganggap khamar itu halal, dia enggak tahu, enggak ada yang pernah bilang khamar itu apa? Haram, dia enggak tahu. Oh, dia kan sudah lama Islam, ya, tapi dia selama Islam dia enggak tahu, enggak ada yang pernah nyampaikan. Maka orang ini sepakat ulama, dia tidak kafir karena dia beruzur, dia beruzur. Yang kedua demikian juga yang baru masuk Islam banyak hal yang dia belum tahu. Dia baru masuk, dia baru menata ilmunya, banyak hal-hal yang dia tidak tahu, ternyata ini syirik, ternyata ini kufur, dia belum tahu. Sehingga kalau dia terjerumus masih diberi apa? Uzur. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan seorang yang diberi uzur adalah alladzi lam yatamakkan, yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Tidak bisa mendapatkan ilmu. Di antara sebabnya adalah dia tinggal di pedesaan jauh dari sumber ilmu. Yang kedua, dia mungkin baru masuk Islam sehingga tidak sempat untuk banyak
belajar. Meskipun yang pertama ini sekarang sudah semakin sulit karena sekarang sumber informasi di mana-mana. Tapi mungkin terbayangkan seorang misalnya tinggal di pedalaman Afrika atau pedalaman Eropa ya, kemudian dia Islamnya mungkin nenek moyang dia dulu sehingga cuma tahu segitu Islam sunyi secuil. Saya pernah ketemu dengan seorang syekh, dia pergi ke perbatasan Cina, di sana orang tidak tahu sholat Jumat itu wajib. Orang tidak sholat Jumat. Ini zaman sekarang. Ini zaman sekarang. Mungkin dia informasi pun nggak ngerti karena bahasa Cina ya. Informasi mungkin belum tentu ada internet karena jauh dari kampung sehingga tidak ada internet, tidak ada apa-apa sehingga sebagian mereka menganggap sholat Jumat tidak wajib. Padahal perkara yang semua orang tahu. Tapi dia tidak tahu karena Islam lama-lama pudar dan tidak ada yang ngajarin dan mereka tumbuh berkembang tanpa ada yang mengajari. Ini contoh tinggal di desa yang sangat jauh dan itu mungkin ada tapi mungkin semakin sedikit. Ya seperti tadi saya gambarkan di perbatasan Cina jauh, kalau mau ke sana harus off-road jauh sekali, harus jalan lagi, internet tidak ada, informasi pun mereka tidak mengerti kecuali bahasa Cina. Sehingga kemungkinan banyak hal mereka tidak mengerti sementara mereka syahadatain. Tapi mereka bagaimana hukum? Mereka muslim. Dan ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Adapun selain daripada ini maka ini mahal ijtihad. Maksudnya orang berijtihad apakah dia mungkin dikasih uzur atau tidak, ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah mungkin kita kasih uzur salah sendiri dia tidak mau cari ilmu, macam-macam ya. Oleh karenanya Syekh Muhammad Wahab rahimahullah berkata, aku tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala di kuburan Sayyid al-Badawi li adami man yunabbihuhu ala dzalik, karena tidak ada yang mengingatkannya sehingga aku tidak bisa kafirkan. Ya, padahal dia orang Islam lama, tinggal di Mesir lama, tapi dia enggak ngeh kalau ternyata ini syirik. Dia enggak ngeh. Karena semua orang bilang ini justru tauhid, minta lewat wali justru itu apa? Tauhid. Kalau pingin cepat minta, jangan langsung minta. Minta lewat apa? Wali-wali. Sehingga dia enggak pernah ngeh kali itu apa? Syirik. Kata Syekh Abdul Wahab, saya tidak bisa kafir orang seperti ini. Kenapa? Karena kemungkinan dia tidak sampai ilmu kepadanya. Jangan bilang kenapa dia tidak cari ilmu. Dia tidak tahu kalau ini salah sama sekali. Tidak terbetik kalau ini apa? Salah. Tidak terbetik. Bagaimana kita bilang dia enggak ada uzur? Sama Ibnu Taimiyah sering bilang juga, kalau perkata ini sampaikan, ya, saya sudah sampaikan kepada ulama mereka, kepada qadhi-qadhi mereka. Kalau saya mengucapkan, saya kafir. Tapi kalau mereka enggak. Ini semua saya nukil dalam buku Syarah Aqidah Wasithiyah jilid 5, bisa antum baca kembali tentang udzur bil jahl ya. Intinya secara umum ada udzur bil jahl yang disepakati. Adapun selain daripada dua model ini maka ini ijtihad. Ada yang mengatakan tidak ada udzur, ada yang mengatakan udzur. Kembali kepada ijtihad masing-masing, masing-masing bertanggung jawab dengan vonisnya. Kemudian ini terpenuhi syarat. Ya. Yang kedua, hilangnya penghalang. Ini juga semakin sulit seorang dikafirkan karena bisa saja dia terjerumus dalam kekufuran tapi ternyata dia ada banyak penghalang. Contoh tadi, karena kebodohan, sudah kita singgung tadi, karena kebodohan, ya. Kebodohan, misalnya dia tinggal di pedalaman yang baru masuk Islam, tidak ngeh sama sekali karena taklid, ini bodoh. Dia lam yatamakkan, dia tidak sempat untuk bisa apa? Nuntut ilmu. Sehingga informasi tidak sampai kepada dia sehingga akhirnya terjerumus dalam karena kebodohan. Contoh, dia melakukan kekufuran karena kesalahan, tidak sengaja. Khata' maksudnya kesalahan dalam kurung tidak sengaja. Tidak sengaja. Seperti kisah pemilik onta yang ketika dia terjebak di tengah padang pasir kemudian ontanya pergi, setelah itu dia merasa bakalan meninggal dunia, tiba-tiba ontanya muncul lagi. Saking gembiranya dia pegang tali kengkang ontanya, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh saya bersyukur kepada Engkau, benar Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Ucapan yang dia ucapkan kufur atau bukan? Kufur. Dia bilang, Tuhan, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah ngomong. Saking gembiranya. Apakah dia kafir? Enggak, karena dia salah ngomong. Dia tidak sengaja. Soalnya terkadang kepleset ngomong tentang Allah, salah ngomong. Biasa kepleset ngomong, atau tidak sadar apa yang dia omongkan. Tidak sadar apa yang dia omongkan. Itu namanya manusia. Tidak ada maksud. Yang ketiga, misalnya ikrah dipaksa, seperti kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika Yasir dibunuh, bapaknya, Sumayyah ibunya juga dibunuh. Dia tidak dibunuh karena dia berkata-kata kufur, ya. Sehingga turun
ayat yang membela Ammar bin Yasir ya, sampai kalau dia disuruh lagi silahkan ulangi lagi, tidak jadi masalah. Maka dia mengucapkan kata-kata kekufuran karena diancam untuk dibunuh. Kalau tidak ucapkan kata kekufuran, maka dia akan dibunuh. Ya. Yang keempat adalah dia ada takwil yang salah, takwil yang salah. Seperti kisah Qudamah bin Maz'un ya. Saya bacakan kisahnya. Qudamah bin Maz'un ini ya, dia minum khamar bersama beberapa kawan-kawannya dengan menganggap bahwasanya khamar adalah halal. Khamar adalah apa? Halal ya. Dia mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 93 ya. Quran surat Al-Maidah ayat 93. Jadi ada Rasulullah ditanya ya, ketika turun haramnya khamar termasuk belakangan dan turun di dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar haram intinya. Jauhilah, semoga kalian beruntung. Maka sebagian sahabat ada yang sudah meninggal dan mereka dulu minum khamar karena khamar dulu belum diharamkan. Maka ketika turun ayat pengharaman khamar, sebagian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana teman-teman kita yang dulu minum khamar?" Ini perbuatan syaitan. Ya. Min amali syaitani fajtanibuhu, perbuatan syaitan maka tinggalkanlah. Mereka bagaimana sudah meninggal dunia? Ya. Sementara mereka minum khamar dan mereka belum sempat bertobat karena dulu mereka menyangka karena dulu memang belum diharamkan. Maka turunlah firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu wa ahsanu tsumma taqaw," dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa yang mereka makan jika mereka idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat, jika mereka bertakwa dan beriman dan beramal saleh. Ini maksudnya kepada yang sudah meninggal. Dulu mereka bertakwa dan mereka minum khamar karena dulu khamar memang belum diharamkan. Nah, didengar oleh sahabat, mungkin salah dengar, akhirnya bilang yang penting kita bertakwa, khamar enggak apa-apa. Yang penting bertakwa, amal soleh, minum khamar. Akhirnya mereka minum khamar. Mereka minum khamar ya. Yaitu Qudamah bin Maz'un ya, dan sekelompok teman-temannya, ada beberapa orang yang juga minum khamar. Akhirnya hal ini sampai kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat ya, kalau tanya mereka, kalau mereka mengakui keharaman maka mereka akan dicambuk. Kalau mereka tetap mengatakan halal maka mereka akan dibunuh. Ya. Maka Umar menegur Qudamah, kata Umar, "Ama innaka law ittaqaita wa amanta wa amilta salihat lam tashrabul khamar." Ayat ini maksudnya kalau kau bertakwa, kalau kau beriman, kau beramal saleh, kau tidak akan minum khamar ya. Karena ayat ini sudah turun untuk orang-orang sebelumnya. Taib. Akhirnya mereka pun berhenti, mereka tidak tahu kalau itu ternyata bukan begitu paham ayat tersebut. Jadi mereka salah paham, mereka mentakwil ayat yang harusnya tafsirannya bukan demikian. Akhirnya ketika mereka sadar, nadimu wa alimu, mereka pun menyesal dan mereka tahu bahwasanya mereka bersalah. Justru wa ayisu minat taubah, dan mereka kayaknya kita enggak bakalan diterima taubatnya oleh Allah. Saking takutnya mereka kepada Allah karena mereka ternyata salah. Sudah minum khamar lama mungkin. Baru ketahuan sama Umar, mereka merasa bersalah. Maka Umar nasihati Qudamah bin Maz'un dengan membawakan surat Ghafir, Hamim, Tanzilul Kitab minallahi al-azizil halim, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Ya, bahwasanya Allah adalah Ghafiridz dzambi wa qabilit taub. Allah Maha mengampuni dan menerima taubat. Kemudian kata Umar, "Ma adri ayu dzambika a'zam, istihlalukal muharram awalan am ya'suka min rahmatillahi tsaniyan." Saya tidak tahu dosamu mana yang lebih parah wahai Qudamah. Dosa kau pernah menghalalkan khamar atau dosa kau putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun bertobat ya. Dan jadi maksud saya ini di antara penghalang meskipun seorang terjerumus dalam dosa yang mengkafirkan,
maka bisa jadi ada takwil yang menghalangi mereka untuk dikafirkan. Oleh karenanya ada perkara-perkara yang seorang dikafirkan tidak perlu untuk diiqamatil hujjah. Misalnya dia tinggal di negeri kaum muslimin dan dia dulu sholat, tiba-tiba dia bilang sholat tidak wajib. Ini kafir. Gimana ya? Tiba-tiba dia bilang sholat tidak wajib. Tidak perlu, kamu kafir. Tinggal kita suruh dia bertobat. Seperti ini tidak perlu iqamatul hujjah ya. Ini sudah jelas dia mengingkari sesuatu yang merupakan landasan orang Islam bahwasanya namanya sholat itu wajib. Demikian juga kalau ada yang mengatakan orang Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu semua masuk surga. Ini enggak perlu kita iqamatil hujjah. Orang seperti begini langsung keluar dari Islam. Yang kita perlu kita suruh mereka bertobat. Karena mereka mengingkari hal yang sudah orang semua sudah tahu. Ngapain Nabi berdakwah kalau ternyata semua masuk surga? Nabi kurang kerjaan. Kalau semua orang masuk apa? Surga. Semua masuk surga. Enggak ada yang masuk neraka, semua masuk apa? Surga. Ya. Oh syirik enggak apa-apa kok. Yang disembah juga adalah Allah, enggak apa-apa. Menyembah Nabi Isa juga Allah. Menyembah berhala juga Allah. Semua ciptaan Allah, semuanya menggambarkan tentang keesaan Allah. Sudah ini seperti gini, tidak perlu iqamatul hujjah. Tinggal kita suruh mereka bertobat. Yang betul iqamatul hujjah itu yang tidak sampai hujjah kepadanya atau ada syubhat seperti kesalahan seperti begini sudah jelas langsung bisa mengkafirkan. Ya. Taib. Oleh karenanya para ulama membahas antara takfir mutlak dengan takfir al-muayyan. Takfir mutlak itu hukum perbuatan kafir. Adapun ketika vonis person per person maka butuh terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Ya. Butuh terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang ya. Faham sampai sini? Dari sini semakin menyulitkan seorang tidak mudah-mudah mengkafirkan orang lain ya. Tidak mudah mengkafirkan orang lain, tapi boleh mengkafirkan kalau memang sudah terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut perkataan At-Tahawi rahimahullah, wala naqulu la yadhurru ma'al imani dzambun liman amilahu. La yadhurru ma'al imani dzambun liman amilahu. Yaitu perkataan kami tidak berkata dosa tidak memberi mudarat kepada pelakunya jika beriman. Ahlus sunnah mengatakan bahwasanya dosa pasti memberi pengaruh. Adapun Murji'ah mengatakan yang gulat, Murji'ah ekstrim mengatakan yang penting kau beriman, dosa apapun tidak mempengaruhi. Pendapat ini, perhatikan, pendapat ini dinisbahkan kepada sebagian Murji'ah, akan tapi tidak diketahui siapa tokohnya. Tapi tidak semua Murji'ah, tidak semua Murji'ah. Murji'ah banyak macam. Murji'ah banyak macam ya. Ada Murji'ah gulat, ada Murji'ah ekstrim, ada Murji'ah yang biasa ya. Ada Karramiyah, ada Asy'ariyah, ada Jahmiyah, berbagai macam model Murji'ah. Adapun Murji'ah yang mengatakan dosa tidak punya pengaruh terhadap iman sama sekali, maka ini dinisbahkan kepada sebagian Murji'ah. Namun kata Ibnu Taimiyah saya tidak tahu siapa pengucapnya. Tokohnya siapa? Enggak tahu. Cuma ketika Ahlus Sunnah membantah perkataan Murji'ah, di antaranya mereka membantah perkataan ini. Berarti perkataan ini pernah ada. Cuma siapa pengucapnya tidak dikenal. Ini disebut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 7 181. Dia mengatakan ada, tapi bukan semua perkataan Murji'ah. Karena Murji'ah yang lain mengakui bahwasanya dosa punya pengaruh. Dosa punya pengaruh. Mereka hanya permasalahan dalam definisi iman. Bahwasanya iman hanyalah tasdik, hanya pembenaran. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatannya. Tetapi mereka sepakat bahwasanya dosa punya pengaruh. Yang mengatakan dosa tidak mempengaruhi iman sama sekali ini hanya sebagian Murji'ah, yaitu Murji'ah yang ekstrim. Adapun Ahlus Sunnah, dosa pasti memberi pengaruh terhadap iman pelakunya ya. Di dunia apalagi di akhirat. Dan yang paling membahas panjang lebar adalah Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa atau Jawabul Kafi, Al-Jawabul Kafi ya. Beliau menyebutkan tentang puluhan dampak dari maksiat di dunia maupun di akhirat ya. Dan dampak yang pertama adalah menimpa hati seseorang. Mungkin orang bilang dampak maksiat terkait ekonominya, terkait dengan kesehatan. Ini enggak, dampak pertama mengenai hatinya. Hatinya kata Rasulullah SAW, innal abda idza
adnama dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang jika melakukan dosa maka ternoda dalam hatinya satu titik noda hitam, ya. Dan kalau sudah ada titik-titik hitam maka pengaruh hatinya, mungkin dia tidak semangat ibadah, mungkin dia futur, mungkin dia jadi candu maksiat, banyak hal. Jadi jangan sangka bahwasanya dosa mungkin jadi miskin. Banyak orang pendosa malah kaya raya, banyak tidak? Banyak. Jadi mungkin khusyuk susah. Tawakal kepada Allah susah. Justru pertama kali yang diserang oleh dosa adalah apa? Hati. Ini terpengaruh di dunia, ya, tentang kebahagiaan dia, tawakal dia, husnudzon dia kepada Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, kenyataan menunjukkan pelaku maksiat susah husnudzon kepada Allah, susah. Karena hatinya sudah ternoda dengan banyak titik hitam. Di akhirat tentu dosa punya pengaruh, bisa mengakibatkan azab bagi pelaku dosa tersebut, ya. Maka di sini At-Tahawi mengatakan kami tidak mengkafirkan pelaku dosa selama dia tidak menghalalkannya, ya. Sebagaimana perincian yang kita sebutkan pada pertemuan lalu. Namun kami juga tidak berkata bahwasanya dosa tidak punya pengaruh. Yang benar dosa pasti punya apa? Pengaruh. Wala bud, kata Ibnu Qayyim, pasti punya pengaruh, enggak mungkin enggak. Dosa itu pasti punya pengaruh. Dan pengaruhnya bisa langsung dalam hati, adapun efek belakangan terkait dengan kehidupan, misalnya tentang kesehatan, tentang hal-hal lain bisa jadi belakangan, tapi akan ada dampaknya. Seperti racun kalau masuk tidak langsung memberi efek, sedikit-sedikit sampai akhirnya mematikan. Dosa seperti itu, kalau tidak segera bertobat, dia akan akumulasi kemudian memberikan efek yang dahsyat tanpa disadari oleh pelakunya. Maka seorang kalau berdosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat seorang melakukan dosa paling tidak akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Fudail bin Iyad berkata, wa ya sawata minka wa in afaut. Malu kepada engkau ya Allah meskipun kau ampuni, ya. Karena dalam sebagian riwayat Allah mengatakan, wahai fulan, bukankah kau pernah melakukan ini, melakukan dosa ini? Kata dia, na'am, benar ya Allah. Bukan kau pernah melakukan dosa ini di tempat ini? Benar ya Allah. Jadi dosa-dosanya Allah ingatkan. Ini sudah hal yang sangat memalukan ketika dia bertemu Allah, kemudian Allah ingatkan tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Meskipun dimaafkan, sungguh memalukan. Jadi dosa pasti berdampak. Taib, setelah itu At-Tahawi melanjutkan pernyataan beliau tentang akidah. Beliau berkata, wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum. Dan kami berharap bagi orang-orang yang berbuat baik dari kalangan kaum mukminin agar Allah mengampuni mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan agar Allah masukkan mereka dalam surga bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala na'manu alaihim, namun kami tidak merasa aman atas mereka, ya. Kami berharap, tapi belum tentu mereka masuk surga. Artinya ada orang soleh-soleh, kata mereka, orang soleh dari kalangan kaum mukminin, kami berharap dosa mereka semua diampuni. Dan semoga Allah masukkan mereka dalam surga, ya. Namun kami tidak merasa aman terhadap mereka karena belum tentu. Kenapa? Yang kita lihat cuma zahirnya, kita enggak tahu amal batinnya. Kita enggak tahu bagaimana hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala nashhad lahum bil jannah, dan kami tidak akan mengatakan mereka pasti masuk surga. Wa nastaghfir li musiihim, dan kami mohon ampunan buat para pelaku dosa di antara mereka. Wa nakhafu alaihim, dan kami khawatir mereka masuk neraka. Wala nuqannituhum, namun kami tidak mengatakan pasti masuk neraka. Kami tidak buat mereka putus asa. Kami tidak buat mereka pasti untuk putus asa. Tapi di sini ada banyak pembahasan. Ada kalimat pertama, kami berharap bagi orang yang baik untuk masuk, diampuni oleh Allah dan masuk surga. Namun kami tidak merasa aman terhadap mereka, bukan berarti mereka pasti masuk surga. Makanya kami tidak mempersaksikan mereka pasti masuk surga. Orang pelaku maksiat kami harapkan agar Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan kami khawatir atas mereka, tapi kami tidak memastikan mereka masuk neraka. Jangan buat mereka putus asa, karena urusan surga dan neraka urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita bahas sekarang, ya, kaidah-kaidah terkait pernyataan di atas. Saya ulangi, orang yang baik kita berharap mereka masuk
surga. Kita berharap diampuni dosa-dosanya. Namun kita tidak merasa kita tidak merasa aman atas mereka karena belum tentu mereka masuk surga. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat amal mereka. Pertama, amal mereka diterima atau tidak kita enggak tahu. Amal zahirnya terima atau tidak kita enggak tahu. Terus amal batin mereka kita tidak tahu. Yang kita lihat cuma zahir. Enggak ada indikator misalnya kelihatan enggak kelihatan, kita enggak tahu. Kita cuma lihat zahirnya pun kita enggak tahu diterima atau tidak oleh Allah. Terus batin mereka kita enggak tahu. Batin mereka kita tidak tahu. Sama pelaku dosa pun demikian. Kita zahirnya mereka melakukan maksiat, bisa jadi batin mereka baik kita enggak tahu. Sehingga dua-duanya tidak bisa kita pastikan. Yang berbuat baik tidak bisa kita pastikan masuk surga, kita hanya berharap mereka mau surga. Yang berbuat maksiat kita tidak pastikan masuk neraka, tapi kita khawatir mereka masuk apa? Neraka. Faham? Baik. Berapa kaidah? Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Yang pertama, dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab pelaku maksiat jika diazab dengan detail seluruh dosanya. Akan tetapi sebagian saja. Jadi Allah mengadab kalau orang masuk neraka, cuma mengadab sebagian dosa, tidak seluruh dosanya. Misalnya seorang punya dosa 1000. Dalil-dalil menunjukkan Allah tidak mengadab 1000-nya. Allah mungkin kurang dari 900, 800, 500, 300 wallahu alam. Dari sekian banyak dosanya. Kenapa? Dalil-dalil menunjukkan mereka dikeluarkan sebelum selesai jatah siksaannya. Dengan apa di antaranya? Dengan syafaat. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Wa hal nujazi illal kafur," dan tidaklah kami membalas setimpal kecuali orang-orang kafir. Kami tidak membalas setimpal kecuali orang-orang kafir. Kata Ibnu Katsir, "Shadaqallahul azim, la yu'aqibu bimithli fi'lihi illal kafur." Allah tidak sungguh Allah Maha benar, Allah tidak mengazab seseorang sesuai setimpal dengan perbuatannya kecuali orang-orang kafir. Adapun orang non kafir yaitu orang mukmin tidak diadab setimpal dengan dosanya. Kalaupun mereka masuk neraka, maka mereka diadab selesai sebelum jumlah dosanya. Faham maksudnya? Saya ulangi, kalau orang ini punya dosa 1000, kalaupun dia diadab, dia tidak akan diadab dengan 1000 dosa tersebut, tapi kurang daripada hal tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antaranya hadis-hadis syafaat. Malaikat beri syafaat. Beri syafaat berarti apa? Berarti mereka keluar sebelum waktunya, ya enggak? Itu namanya syafaat. Mereka keluar sebelum waktunya. Syafaatil malaikah. Kata Nabi SAW, para malaikat beri syafaat. Wa syafaatil anbiya. Para nabi juga memberi syafaat. Wa syafaatil mu'minun. Kaum mukminin juga memberi syafaat. Wa baqiya rahmatu rabbil alamin. Kemudian syafaat Allah. Allah keluarkan mereka, bukan syafaat tapi rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Allah keluarkan orang-orang dari neraka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikeluarkan sebelum waktunya, waktunya. Ini menunjukkan dan ini mungkin kita bisa katakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Buktinya Allah tidak mengadab secara detail pelaku dosa kalaupun mereka masuk neraka tetapi sebelum waktunya. Baik. Paham yang pertama? Yang kedua, azab ditimpakan atas dosa yang dilakukan langsung, juga dosa yang dia adalah penyebabnya atau dia ada andilnya. Jadi pelaku dosa Allah azab dan juga yang punya andil dalam dosa tersebut. Maksudnya diazab karena dosanya baik dia lakukan secara langsung maupun dia tasabbuban ataupun dia sebab munculnya dosa yang lain. Allah berfirman, "Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm." Hendaknya mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Man dalla ala dhalalah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka bagi dia dosa kesesatan tersebut dan dosa orang yang mengamalkan kesesatan tersebut. Kenapa? Karena dia membuka jalan terjadinya kesesatan. Maka dia juga mendapatkan dosa meskipun orang lain yang melakukan, karena dia sebab terjadinya maksiat tersebut. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang pun dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama ikut memikul dosanya. Li'annahu awwalu man sannal qatal, karena dia yang pertama kali mencontohkan membunuh tanpa sebab. Membunuh dengan kezaliman,
Tidak ada seorang pun terbunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama ikut memikul apa dosanya. Karena dia yang pertama kali mencontohkan. Dia punya dosa jariah. Jadi hati-hati seorang ketika melakukan dosa, jangan pikir dia saja, tapi efek dari dosa yang dia lakukan bisa mengenai banyak orang ya. Jadi gampangannya seorang misalnya wanita kemudian keluar menampilkan auratnya sehingga menyebabkan banyak orang yang bermaksiat. Semakin banyak bermaksiat semakin banyak dosa. Kemudian dari situ mungkin maksiat-maksiat yang lain membuat orang kemudian ingin melakukan zina gara-gara melihat dia, maka banyak maksiat terjadi, dia juga kena. Semua maksiat yang timbul gara-gara perbuatan dia juga ikut menanggung dosanya. Ikut menanggung dosanya ya. Kemudian berikutnya pendosa mukmin, kalau ada orang mukmin berdosa, pendosa mukmin, dia orang mukmin, dia baru masuk neraka jika dosanya lebih berat. Dosanya lebih berat. Jadi ditimbang dulu, dosanya lebih berat baru masuk neraka dan tidak mendapatkan ampunan maupun syafaat. Ada orang dosanya lebih banyak tapi ternyata Allah ampuni, ya sudah, tidak jadi masuk neraka. Atau dia mau masuk neraka ternyata dapat syafaat sebelum masuk neraka, tidak jadi masuk apa? Neraka. Tapi kalau dia dosanya lebih berat, setelah ditimbang di mizan dan ternyata dia tidak diampuni dan juga tidak dapat syafaat, maka dia baru masuk neraka. Jadi masuk neraka itu harus dosa lebih berat, tidak diampuni dan juga apa? Tidak mendapat syafaat. Taib. Kaidah yang keempat, dalil-dalil menunjukkan akan ada pelaku dosa yang pasti diadab dan akan ada juga yang pasti diampuni. Dalil-dalil menunjukkan ada pelaku dosa yang pasti diadab, tidak diampuni, dan ada pelaku dosa yang diampuni. Dalilnya banyak, terlalu banyak dalil pelaku dosa masuk neraka. Hadisnya mutawatir sehingga mereka diberi syafaat, mereka keluar. Mereka ini pelaku dosa atau bukan? Diazab di neraka. Diazab di neraka kemudian dapat syafaat keluar. Berarti dalil menunjukkan ada orang pelaku dosa tidak diampuni. Benar atau tidak? Ada tidak diampuni dan masuk neraka. Dan ada juga yang diampuni oleh Allah. Seperti hadis bitaqah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti hadis yang Allah tunjukkan kau pernah melakukan gini, kau pernah begini. Iya kata Allah, waqad satartu 'alaika fid dunya. Dulu saya tutupin dosa-dosamu ketika dunia. Wa ana aghfiru lakal yaum, dan sekarang aku ampuni. Ini dosa-dosa yang dia tidak sempat bertobat. Dosa-dosa yang tidak sempat bertobat. Kata Allah, dulu saya tutup aib-aibmu, sekarang saya ampuni engkau. Berarti dalil menunjukkan ada dua model manusia. Model pelaku dosa pasti diadab dan model pelaku dosa pasti diampuni. Makanya semua dosa selain syirik kita bilang tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah. Tahta masyiatillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi selain syirik terserah Allah. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah ingin adab, Allah adab. Dari sini ada beberapa pendapat yang keliru. Ya, ini. Perhatikan. Pendapat-pendapat yang keliru. Di antaranya yang mengatakan bahwasanya yang satu, para fasik itu pelaku dosa besar pasti diazab. Pasti diazab. Ini pendapat siapa? Pendapat Mu'tazilah ya. Mu'tazilah dan Khawarij ya. Kalau Khawarij bilang orang fasik pelaku dosa besar kafir, kalau Mu'tazilah fil manzilah bainal manzilatain, tapi mereka tidak akan selamat. Makanya mereka mengingkari hadis-hadis syafaat. Mereka mengingkari hadis-hadis syafaat. Hadis-hadis syafaat. Mereka enggak ada. Pokoknya pelaku dosa besar enggak ada tahta masyiatillah. Pasti masuk apa? Neraka. Ini sesat. Yang kedua sebaliknya, semua orang fasik, semua muwahhid ahli tauhid meski fasik pasti diampuni.
pasti diampuni. Ini tadi Murji'ah gulat Murji'ah ekstrim yang kita tadi sebutkan pendapatnya, yaitu la yadurru ma'al iman bidzam, ya. Bahwasanya la yadurru ma'al iman dzambun, bahwasanya dosa tidak mempengaruhi iman. Yang mereka berkata dosa tidak mempengaruhi iman. Oke, paham? Ini juga sesat karena kita tahu dalil menunjukkan ada yang diazab dan ada yang diampuni. Yang ketiga yaitu yang menyatakan bahwasanya wallahu a'lam. Kata mereka wallahu a'lam, ya, kata dia abstain, apa namanya? Abstain. Kata dia mungkin semuanya Allah azab dan mungkin semuanya Allah ampuni. Kata dia mungkin semuanya Allah azab atau sebaliknya, mungkin semuanya Allah juga ampuni. Benar atau salah ini? Salah, karena dalil menunjukkan ada yang diazab, ada yang diampuni. Juga pendapat ini keliru. Dan ini sebagian ahlul kalam menyatakan demikian, ya. Kemudian juga ada yang mendapat yang lebih parah, dia mengatakan, ya ini 1, 2, 3, 4, bahwasanya tidak ada azab di akhirat, semuanya akan masuk surga. Tidak ada azab di akhirat, semuanya masuk surga. Akan mereka bilang mukmin, kafir semuanya masuk surga. Allah hanya nakut-nakutin aja. Allah hanya apa? Nah, ini tersebar di zaman sekarang, ini pendapat zaman sekarang. Pendapat mungkin orang perasaan, sufi gitu-gitu yang ekstrim. Ada semua. Mesti Allah masuk surga. Masa Allah azab makhluk yang Dia ciptakan pakai perasaan? Sehingga orang bilang enggak, Allah cuma nakut-nakutin saja supaya hidup yang benar. Pas mati semuanya masuk apa? Surga. Ini bahaya seperti ini. Filsafat-filsafat mengerikan seperti ini. Orang zindik. Kalau perkataan seperti ini orang semua maksiat. Kalau gitu beruntunglah perlu maksiat, senang di dunia, senang di akhirat. Kalau semuanya masuk surga, orang beriman rugi dong, ya enggak? Mereka enak senang-senang minum khamar, zina, narkoba, terus mati masuk surga. Setengah mati kita enggak boleh makan ini, enggak boleh makan anu, enggak boleh ini, enggak boleh anu. Terakhir ketemu di surga. Ente bahlul, kenapa dulu tidak senang-senang? Repot seperti ini. Kita rugi kalau begitu. Ini semua perkataan yang salah. Semua perkataan yang salah. Taib, terakhir kita akan bahas kaidah yang berikutnya. Tadi kata At-Tahawi, kami berharap orang-orang yang berbuat ihsan ya'fu anhum, agar Allah mengampuni mereka, ya. Dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Yang keempat, sekarang kaidah yang kelima. Ada sekitar 10 sebab seorang mukmin diampuni. Ibn Abil Izz Hanafi menyebutkan ada sekitar 12, ya, sekitar 12 sebab seorang mungkin diampuni, ya. Saya sebutkan secara singkat, ya. Yang pertama, taubat. Ya, mungkin dia bermaksiat tapi di ujungnya mungkin dia bertobat, kita enggak tahu. Paham? Yang kedua, sebab pertama dia taubat. Ini dalam syarah Tahawiyah ada, saya tidak akan panjang lebar karena saya ada pengajian khusus tentang ini, sebab-sebab diampuni dosa. Segera saya singkat saja. Yang kedua adalah istighfar. Juga kita bahas apa bedanya taubat dan istighfar. Kemudian yang ketiga, misalnya kebaikan-kebaikan hasanatul mahiyat, al-hasanatu al-mahiyah, yaitu amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Amal soleh yang menggugurkan dosa, seperti kalau puasa maka diampuni dosa-dosa, haji diampuni dosa-dosa, sedekah mengampuni dosa-dosa. Ini namanya al-hasanatul mahiyah. Mungkin dia maksiat tapi dia juga punya amal soleh yang bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Yang keempat, diantaranya musibah-musibah. Musibah-musibah yang dialami, sakit,
sedih, gelisah, lapar, ya. Ya, semuanya apa musibah. Diomelin orang, diomelin istri, mengurangi dosa tidak? Mengurangi dosa. Diomelin suami, mengurangi dosa. Ya, banyak hal. Diomelin bos, sedih, buat kita nangis. Ini semua kalau kita sabar, mengurangi apa dosa. Musibah-musibah menggugurkan dosa. Ma yusibil muslimin nasabin wala wasabin wala hamin wala azan wala hazanin hatta syauka syahqa. Tidak sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin, letih juga. Letih, sakit, sedih, gelisah, gangguan orang sampai duri kecuali akan mengampuni dosa-dosanya. Berapa menit lagi, Zan? 2 menit. Ayo masih lanjut. Tapi yang kelima, azab kubur. Azab kubur ada 2 model. Ada azab kubur yang merupakan muqaddimah, kemudian akan berlanjut lebih parah seperti azab kubur yang menimpa orang kafirin, seperti menimpa Fir'aun dan pengikutnya, menimpa ahlu Sodom, pelaku homoseksual, menimpa kaum Nuh, ya. Itu muqaddimah, selanjutnya lebih parah. Dan ada orang beriman yang enggak diadab, kemudian menggugurkan dosa-dosa sebagian dosa mereka. Cukup diadab di kubur. Kemudian yang keenam, misalnya apa? Doa orang beriman. Doa kaum mukminin untuknya. Kaum mukminin berdoa, doakan dia, semoga diampuni, ya Allah, berilah penerangan pada kuburannya, ya Allah, beri dosa-dosanya. Adab enggak jadi diadab. Enggak jadi diadab, atau adabnya dikurangi, ya. Yang ketujuh adalah amal yang dilakukan untuknya, seperti sedekah atas nama dia, haji atas nama dia, umrah atas nama dia, maka bisa menggugurkan dosa-dosanya, ya. Ya, sebagian ulama berpendapat beri hadiah baca Quran, ini khilaf, tapi intinya yang disepakati umrahkan dia, hajikan dia, sedekah atas nama dia. Yang kedelapan, kedahsyatan hari kiamat. Hari kiamat. Ini mengurangi dosa-dosa. Di antaranya wallahu alam bisawab, ya. Ini kata Ibnu Taimiyah, mengurangi dosa-dosa. Seperti antaranya himpitan qabr, dhammatul qabr. Kalau orang masuk kuburan dihimpit. Ini adalah SOP yang harus dilewati oleh semua yang masuk kuburan. Makanya Nabi mengatakan lau salima minha la naja Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada yang selamat, tentu Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Dia pun yang ketika meninggal arsy bergetar, dia pun tidak selamat dari apa? Himpitan apa? Kubur. Tapi itu mengurangi apa? Dosa-dosa. Seperti orang sakaratul maut juga dialami. Nomor 9 adalah jika melewati sirat, ya. Di kontarah. Kalau sudah sirat dilewati di kontarah, maka akan dikisos antara mereka. Ini pembahasan panjang, ya. Sudah lewat sirat tinggal masuk surga, tunggu di kontarah, ada sebagian dosa-dosa yang mereka saling memaafkan di antara mereka. Ya. Ada yang mengatakan kisos di kontarah itu adalah kisos yang Allah tunda. Karena sebelumnya kisos di padang mahsyar dahsyat, masalah-masalah besar. Mungkin orang tidak mau maafkan. Ada sebagian kisos ditunda di kontorah sehingga orang yang penting sudah selamat, sudahlah saya maafin. Ada yang mengatakan demikian, sehingga dia dimaafkan. Di antaranya dahsyat hari kiamat, tadi kita bilang apa? Dhammatul qabr. Ini dikubur, dhammatul qabr, himpitan kubur. Kemudian di antaranya siksaan di atas sirat. Di atas sirat dicabik-cabik, seorang dicabik-cabik ternyata selamat. Cabik-cabikan itu adalah hukuman bagi sebagian dosanya. Karena dosanya tidak membuat dia harus masuk neraka, tapi dikurangi dengan dicabik-cabik, tapi akhirnya dia selamat. 10, syafaat. Syafaatnya orang beri syafaat. Yang ke-11, ampunan Allah. Ampunan Allah. Ya, selain apa? Syafaat. Taib. Nanti kita bahas lagi, azan ya. Silakan. Silakan bertanya, saya persilahkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.